Mau tanya Bang Suma, Iya, Muhammad silakan. ini jadi nabi dari silsilah siapa dia jadi nabi? Oke, baik. Saya akan mengatakan kepada saudara, mudah-mudahan lisan saya bisa terjaga dari kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Pir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Kusaima bin Mudrika bin Nabi Ilyas alaihi salam bin Mudrar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai ke Adnan, sampai kepada Khaydar anak kedua, sabar, sampai kepada Khaydar anak kedua Nabi Ismail anak pertama dari Nabi Ibrahim. Tolong tunjukkan silsilah dari Paulus pendiri agama saudara yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Silakan. Oke. Baik Abang, saya mau bertanya, ya. Jadi ini masih kelanjutan ini. Ini sudah 3 kali saya bertanya dan pertanyaan saudara saya sudah tuntaskan semua. Insya Allah saya akan bantu Anda memahami Islam. Tapi tolong ajarkan saya untuk punya etika yang baik dalam berdiskusi. Tunjukkan satu jawaban dari 3 pertanyaan saya saja. Siapa nama Bapak Paulus? Silakan. Dengarkan dulu bro, ini kita belum tuntas, saya belum tuntas dengan kenabian. Memang tidak akan pernah tuntas kalau Anda hanya bertanya dan tidak mau dijawab ditanya. Tolong tunjukkan siapa nama bapaknya Paulus yang bisa sampai kepada siapa ya? Yang sampai kepada Nabi Yakub aja, atau kepada Benyamin aja, jangan terlalu tinggi. Kepada Benyamin. Dia di dalam Filipi 3 mengaku aku adalah keturunan Yahudi dari Benyamin. Silakan Anda tunjukkan siapa nama bapaknya, bin sampai kepada Benyamin. Kalau tidak, ingat, iblis pun tidak punya silsilah. Baik. Silakan. Jadi menurut Abang dan teman-teman semua, ini kan Muhammad ini kan nabi. Anda ditanya itu, Pertanyaan saya, Bung, saya masih menghargai saudara sebagai seorang Kristen yang ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan, anak yang penuh dengan Roh Kudus. Silakan Anda diskusi dengan Roh yang ada dalam diri Anda. Pertanyaan saya sederhana. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, siapa nama bapaknya Paulus yang bermimpi bertemu dengan makhluk aneh yang mengaku Yesus di padang gurun? Akulah Yesus yang kau aniaya. Saya mau tahu, ini Paulus bisa tidak dia dipercaya? Kalau bisa, tolong tunjukkan nasabnya, silsilahnya dari Benyamin. Silakan. Iya, saya belum tuntas dengan Muhammad nih. Sebelum saya masuk ke Paulus, Anda tidak akan pernah tuntas karena membahas Nabi Muhammad. Umur Anda tidak cukup untuk menyelesaikan itu semua. Rasulullah Muhammad SAW dari sejak sebelum dia dilahirkan, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah, itu sudah dibahas dalam Al-Quran. Sampai kematiannya, sampai akhir zaman, sampai kepada surga, Rasulullah tidak akan pernah habis. Jadi Anda jangan pernah mencari dalih. Silakan Anda jawab pertanyaan saya. Siapa nama bapaknya Paulus yang sampai kepada Benyamin? Atau enggak usah, cukup bapaknya saja. Siapa nama bapaknya? Paulus bin... tunggu dulu bro, saya ini belum selesai. Bang Suma dan teman-teman ini kan banyak sekali membahas Alkitab, ya kan? Terlalu banyak setiap hari, makanya saya mau bertanya. Karena janji Allah dengan Abraham. Jadi bertanya lagi nih, ceritanya jadi bertanya lagi, bukan menjawab, Bang. Bukan. Sebentar dulu, saya akan menjawab. Perjanjian Allah dengan Abraham di Kejadian 17 ayat 19. Saya bacakan ya. Iya, silakan. bukan itu topiknya, pindah topik ini. Orang tuanya Paulus siapa namanya, wis? Biar Bang Handi, data ini akan namper dia. Tengok aja, maaf Bang Handi. Ya silakan Anda baca data nomor 19. Nanti akan saya bacakan nomor 7-nya. Oke ya? Kejadian 17 ayat 19, demikian kata firman Tuhan. Iya, Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamakan dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Perjanjian yang kekal loh mas bro. Sudah? Apakah bisa, namanya kekal itu bisa dirubah nggak? Sudah? Bentar, jawab dulu. Iya, sudah, saya akan jawab. Iya, saya akan jawab. Yang namanya kekal itu bisa dirubah nggak? Saya akan jawab. Silakan. Anda diam ya. Ini menolong cara Anda memang berdebat kayak gitu. Nggak apa-apa, saya maklum.
Tadi saya sudah membacakan silsilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan Nabi Ismail, melahirkan anaknya yang kedua Kedar, kemudian Uram, kemudian Udda, kemudian Mesih bin Subai, sampai kepada Adnan, Adnan turun lagi sampai kepada Abdullah, Abdullah turun lagi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda maju ke dalam nomor 19-nya yang tidak ada hubungannya dengan Kristen sama sekali. Ishak keturunannya adalah Bani Israel, tak ada hubungannya dengan Kristen. Kenapa Anda bawa itu? Itu colokok namanya. Sekarang ketika Anda berbicara mengenai agama Anda dan berbicara mengenai agama saya Islam, mundur beberapa ayat kemudian, 12 ayat, mundur sedikit. Oke? Di situ dikatakan bahwasanya aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu secara turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Sekarang saya kembalikan kepada Anda. Anda ngerti kekal? Selama-lamanya. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu wahai Abraham, Tuhan keturunanmu wahai Abraham, Tuhan kalian secara turun-temurun. Tidak ada yang bisa membantai ini, bahwa Abraham memiliki Tuhan dan Tuhannya itu akan menyembah, dan keturunan Abraham itu akan menyembah kepada Tuhannya Abraham. Itu jelas. Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kami umat Islam keturunan daripada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum muslimun wa kuntum syuhada'a in ishadara Yaqub al-maut isqala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilahaka abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Bagaimana Anda bisa paham pertanyaan saya aja Anda nggak paham? Anda membahas tentang kejadian 17. Jangan coba-coba. Kejadian 17 itu adalah perjanjian kekal Allah antara keturunan Nabi Ismail dan keturunan Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ishak tidak ada yang mendirikan agama menyembah kepada manusia. Ajaran menyembah kepada manusia itu ajaran Barat, ajaran Roma, Vatikan.